Ketegangan Cina versus Jepang semakin memanas. Beijing meningkatkan tekanan ke Tokyo setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan kemungkinan pengerahan militer jika Beijing menyerang Taiwan. Tak hanya mengeluarkan manuver militer dan peringatan, Cina juga disinyalir akan membatasi ekspor tanah jarang yang penting bagi industri Jepang. Para analis pun menduga Beijing sengaja melakukan ini karena Cina tahu orang Jepang terbelah pendapatnya soal membantu Taiwan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The New York Times, opini publik Jepang tampak terbelah. Jajak pendapat Kyodo News menunjukkan 49% responden mendukung intervensi militer Jepang di Taiwan, sementara 42% menolaknya. Seorang profesor studi Cina di Universitas Hosei, Tokyo, Madoka Fukuda, berpendapat bahwa Cina mungkin telah mendeteksi perpecahan opini ini yang membuat mereka merasa lebih berani untuk meningkatkan tekanan terhadap Jepang. Ancaman Cina untuk menjadikan ekspor tanah jarang sebagai senjata pun memicu keprihatinan global. Mengingat Cina pernah mengancam membatasi ekspor ini dalam negosiasi dagang dengan AS dan Eropa, banyak negara kini berupaya keras mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan tanah jarang dari Cina. Tokoh nasionalis dan wakil presiden Center for China and Globalization, Victor Gao, berpendapat bahwa Cina harus merespons dengan tegas untuk menyadarkan masyarakat Jepang akan bahaya tindakan pemimpin mereka. Menurutnya, Cina tidak perlu khawatir dengan pandangan negara lain dan yang terpenting adalah Cina bersikap tegas demi mencapai perdamaian antara kedua negara. Konflik ini dimulai pada awal November 2025 ketika PM Jepang Takaichi ditanya di parlemen tentang situasi yang mengancam kelangsungan hidup, sebuah klasifikasi hukum yang memungkinkan Jepang mengerahkan militernya. Takaichi menjawab, blokade atau upaya Cina merebut Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi tersebut. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang bila Cina berupaya mengambil alih Taiwan. Walaupun Takaichi mengeklaim komentarnya bukan perubahan kebijakan, hal itu tetap memicu kemarahan besar di Cina yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Kementerian Luar Negeri Cina kemudian menuntut agar Takaichi menarik kembali ucapannya sambil mengingatkan kembali sejarah invasi Jepang ke Cina. Melalui artikelnya, media pemerintah Cina juga menekankan perlunya Beijing mengambil sikap yang paling keras demi tujuan pencegahan. Mereka bahkan menuduh Takaichi berupaya mengubah masyarakat Jepang menjadi lebih militeristik, bertentangan dengan konstitusi pasifis yang dianut Jepang sejak Perang Dunia II. Cina kemudian mengeluarkan peringatan agar warga negaranya tidak berwisata ke Jepang, mengerahkan kapal militer untuk berpatroli di perairan sengketa, dan mengancam akan menghentikan hubungan ekonomi serta diplomatik dengan Tokyo. Respons agresif ini bertujuan mengintimidasi Jepang agar patuh dan menegaskan status Cina sebagai kekuatan super global. Walaupun agresif, pendekatan Cina ini berisiko merugikan diri sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya memicu tuduhan perundungan di Jepang, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan negara lain terhadap upaya pemaksaan ekonomi dan ketegasan Cina. Di lain sisi, respons keras Cina mulai memicu kecaman balasan. Para politisi di Jepang secara terbuka mengecam tindakan balasan Cina sebagai sesuatu yang berlebihan. Meski demikian, Jepang mengirim diplomat senior ke Beijing untuk berunding mengenai ketegangan ini. Hal tersebut wajar mengingat Cina memiliki peran ganda yang sangat penting bagi Jepang, yaitu sebagai mitra dagang utama dan sebagai salah satu sumber turis terbesar. Cina dan Jepang sebelumnya baru saja memulai masa hubungan yang cukup baik dan damai. PM Jepang Takaichi yang baru menjabat sebulan sebelumnya juga sempat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Korea Selatan pada Oktober 2025. Hubungan Jepang dan Cina selama puluhan tahun memang mudah bergejolak. Penyebab utamanya seringkali adalah kekerasan yang dilakukan tentara Jepang di Cina, seperti pembantaian Nanjing 1937 yang dianggap Beijing belum ditanggapi dengan permintaan maaf penuh oleh Tokyo. Komentar terbaru Takaichi bukanlah perubahan besar dari dukungan Jepang terhadap Taiwan yang sudah lama ada.
Namun ucapannya melanggar kebijakan lama Jepang untuk tidak secara eksplisit menyebut Taiwan dalam konteks situasi yang mengancam keselamatan, klasifikasi hukum yang mengizinkan pengerahan militer Jepang. Sama seperti sekutu militer dekatnya Amerika Serikat, Jepang sudah lama menggunakan kebijakan ambiguitas strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat niat Jepang tidak jelas jika Cina melancarkan serangan militer di masa depan terhadap Taiwan. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Cina menggunakan wisatawan dan pelajarnya sebagai alat untuk mengancam. Pada April 2025, saat perang dagang dengan AS memanas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Cina juga pernah memperingatkan turis dan pelajar agar menilai sepenuhnya risiko kunjungan ke AS karena memburuknya hubungan ekonomi. Kemudian pada 2020, Cina pernah mengeluarkan peringatan lebih keras kepada warganya untuk tidak mengunjungi Australia dengan alasan meningkatnya rasisme akibat pandemi. Peringatan ini diluncurkan saat hubungan memburuk karena Australia memimpin seruan penyelidikan asal-usul virus corona. Lalu pada 2017, ketika hubungan dengan Korsel memburuk akibat penempatan sistem anti-rudal AS, Cina melarang penjualan tur grup ke negara itu. Laporan memperkirakan Korsel kehilangan pendapatan sekitar 6,5 miliar dolar AS atau sekitar 100 triliun rupiah dari 3,3 juta wisatawan Cina selama 5 bulan. Tindakan ini menekankan betapa besarnya ketergantungan Jepang pada Cina dalam aspek ekonomi dan terjadi di tengah terbelahnya opini publik Jepang sendiri mengenai kebijakan intervensi. Situasi tersebut menunjukkan risiko penggunaan kekuatan ekonomi sebagai alat tekan dalam perselisihan geopolitik. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus perkembangan konflik Cina-Jepang hanya di YouTube Kompas.com.